Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, saya Siska Sofia dan teman saya Anindita Wulan dan Wahyu Indah akan mempresentasikan bab 13 manajemen keuangan yang berjudul menilai investasi dengan net present value. Menilai investasi dengan net present value, yaitu ke-1 metode penyusutan yang dipercepat, masalah keterbatasan dana, masalah modal kerja, pemilihan aktiva, pergantian aktiva, pengaruh inflasi. Metode penyusutan yang dipercepat yang banyak untuk menghemat kas keluar, menambah kas masuk pada tahun awal dengan memperhatikan konsep nilai waktu uang. Contoh perhitungan penyusutan aktiva tetap, perusahaan akan menggunakan metode penyusutan double decline balance (DDB) untuk menyusut aktiva tetap. 2 dikali 1/N. Dalam hal ini, N adalah unsur ekonomis. Penyusutan dihitung dari nilai buku aktiva tetap yang disusut. Dengan demikian, bila usia ekonomis adalah 4 tahun, maka penyusutan per tahun adalah 2 dikali 1/4, sama dengan 0,5 dari nilai buku. Pada tahun terakhir, besarnya penyusutan sama dengan seluruh nilai buku aktiva tersebut. Tahun pertama 0,5. 0,5 itu hasil yang kita hitung tadi dikali 26. 26 itu kita beli taksi dengan nilai 30, dimin nilai bukunya 4, hasilnya 26 dikali 50 sama dengan 650. Pada tahun kedua 0,5 dikali 13. 13 itu tahun sebelumnya dibagi 2 dikali 50 sama dengan 325. Tahun ketiga 0,5 dikali 6,5. 6,5 itu tahun sebelumnya dibagi 2 dikali 50 sama dengan 162,5. Tahun keempat sisanya 162,5. Sehingga contoh perhitungan laba rugi setiap tahun mulai tahun ke-1 sampai ke-4 yaitu sebagai berikut. Hasilnya tadi dimasukkan ke dalam penyusutan semua. Dengan demikian, kas masuk bersih setiap tahunnya adalah tahun pertama, laba setelah pajak tahun pertama min 32,5 ditambah penyusutan tahun pertama 650 sama dengan 617,5. Tahun kedua, laba setelah pajak pada tahun kedua ditambah penyusutan pada tahun kedua sama dengan 503,75 pada tahun ketiga dan keempat, begitu seterusnya. Nilai residu sama dengan 200. Nilai keseluruhan kas masuk bersih selama 4 tahun juga sebesar 2.215. Pada tahun awal, perusahaan akan menerima kas masuk yang lebih besar. Masalah keterbatasan dana. Calon investor harus mempertimbangkan inflasi dalam menafsirkan aliran kas seiring adanya kecenderungan menganggap tidak tingkat harga tetap. Anggapan ini tidak disadari menggunakan harga untuk menafsirkan aliran kas di masa yang akan datang. Contoh, misalkan perusahaan menghadapi beberapa proyek yang disusun peringkatnya sesuai dengan Profitability Index (PI). Proyek tersebut yaitu proyek ketiga dengan PI 1,15, investasi awal 200, proyek ke-1 1,13, investasi awalnya 125, proyek kedua PI 1,11, investasi awalnya 175, proyek keempat PI 1,08, investasi awalnya 150. Bila dana terbatas hanya sebesar 300, maka proyek yang sebaiknya diambil adalah ke-1 dan kedua, bukan yang ketiga. Hal ini disebabkan meskipun PI proyek ketiga yang tertinggi, tetapi dengan mengambil ke-1 dan kedua, perusahaan akan memperoleh NPV yang lebih besar, yaitu 16,25 ditambah 19,25 sama dengan 35,5 dibandingkan dengan kalau mengambil proyek ke-1. NPV-nya 30. Masalah modal kerja. Setiap investasi modal umumnya akan memerlukan tambahan modal kerja. Tidak mungkin suatu investasi hanya akan memerlukan pembelian aktiva tetap tanpa harus memiliki aktiva lancar. Jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai aktiva lancar ini setelah dikurangi dengan pendanaan spontan jika ada, merupakan kebutuhan akan modal kerja. Contoh, misalkan suatu rencana investasi modal diperkirakan memerlukan pembelian aktiva tetap senilai 300 juta, usia ekonomis 3 tahun, dan untuk menyederhanakan dianggap
Tidak ada nilai sisa. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Pada awal investasi diperkirakan akan diperlukan aktiva lancar sebesar 200 juta. Untuk mempermudah analisis dianggap tidak ada pendanaan spontan. Jumlah aktiva lancar sebesar 200 juta ini dikaitkan dengan estimasi penjualan pada tahun pertama 1M. Dengan demikian, apabila penjualan diperkirakan naik, maka jumlah aktiva lancar juga akan naik. Sebagai akibatnya, kebutuhan modal kerja akan berubah dari waktu ke waktu, dan tidak hanya terbatas pada awal usia proyek tahun ke-0. Proporsi aktiva lancar untuk tahun-tahun berikutnya diestimasi meningkat secara proporsional dengan penjualan. Taksiran laba rugi dan kas masuk operasional untuk tahun pertama sampai ketiga adalah sebagai berikut. Contoh soal NPV investasi proyek berikut ini. Bila tingkat bunga yang dipandang layak sebesar 18%, maka nilai NPV adalah layak jika nilai NPV proyek adalah sebagai berikut. Negatif 500 ditambah 79, yaitu positif 290. Sedangkan perhitungan arus kas adalah seperti gambar di bawah ini. Pemilihan aktiva. Apabila harga berbeda, usia ekonomi berbeda, biaya operasi berbeda, maka sulit untuk memilih aktiva mana yang menguntungkan. Namun, dalam penentuan aktiva mana yang akan dipilih bisa dilihat dari equivalent cost yang terkecil. Contohnya, ada dua mesin A dan B yang mempunyai kapasitas yang sama. Bedanya adalah bahwa harga mesin A lebih mahal, yaitu 15 juta, sedangkan B hanya 10 juta. Karena harga yang lebih mahal, usia ekonomis mesin A sampai 3 tahun, sedangkan mesin B hanya 2 tahun. Biaya operasi per tahun mesin A adalah 4 juta, sedangkan mesin B yaitu 6 juta. Mesin mana yang seharusnya dipilih bila bunga yang dipandang layak sebesar 10%? Kalau kita membandingkan begitu saja antara kedua mesin tersebut, maka kita akan melakukan analisis sebagai berikut. Mesin A kas keluar yaitu pada tahun ke-0 yaitu 15 juta. Pada tahun pertama 4 juta, tahun kedua 4 juta, dan tahun ketiga 4 juta. Present value pada R sama dengan 10% yaitu 24,95. Sedangkan mesin B pada tahun ke-0 yaitu sebesar 10 juta, tahun pertama 5 juta, tahun kedua 6 juta, dan tahun ketiga tidak ada. Present value pada R sama dengan 10% yaitu 20,41. Jika kita membandingkan begitu saja antara kedua mesin tersebut, kita akan mengambil kesimpulan yang salah. Kesimpulan itu adalah mesin B, karena memberikan present value kas keluar yang terkecil. Mengapa pilihan tersebut salah? Karena kita menggunakan dasar usia ekonomis yang tidak sama. Dengan membeli mesin B pada akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga, maka kita harus membeli mesin baru lagi, sedangkan mesin A belum perlu diganti. Untuk itulah salah satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan basis waktu yang sama yang disebut dengan Common Horizon Approach. Pendekatan ini mengatakan bahwa jika kita ingin membandingkan dua alternatif, gunakan dasar waktu yang sama. Jika mesin A mempunyai usia ekonomis 3 tahun, sedangkan B mempunyai usia ekonomis 2 tahun, maka kita bisa menggunakan Common Horizon 6 tahun. Dalam periode tersebut, mesin A akan berganti 2 kali, sedangkan B akan berganti 3 kali. Mesin A tahun ke-0 yaitu 15, tahun ke-1 4, tahun ke-2 4, tahun ke-3 4 ditambah 15, tahun ke-4 4, tahun ke-5 4, tahun ke-6 4. Present value dengan R sama dengan 10% yaitu 43,69. Sedangkan mesin B pada tahun ke-0 yaitu 6 juta, tahun pertama 6 juta, tahun kedua 6 ditambah 10, tahun ketiga 6, tahun keempat 6 ditambah 10, tahun kelima 6, tahun ke-6 6, dan present value dengan R sama dengan 10% yaitu 51,22. Dengan menggunakan basis waktu yang sama, maka pilihan seharusnya adalah pada mesin A. Sayangnya, penggunaan pendekatan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jika usia ekonomis antara dua aktiva yang diperbandingkan ternyata agak unik,
Ambil misal bahwa usia ekonomis mesin C adalah 7 tahun, sedangkan mesin D 8 tahun. Berapa common horizonnya? Kita terpaksa menggunakan basis waktu 56 tahun. Ini berarti mesin C akan berganti 8 kali, sedangkan mesin D sebanyak 7 kali. Untuk mempersingkat perhitungan, digunakanlah pendekatan yang disebut equivalent annual cost approach. Pendekatan ini menghitung berapa pengeluaran tahunan yang ekuivalen dengan present value kas keluar. Present value kas keluar mesin A adalah 24,95 juta untuk 3 tahun. Berapa kas keluar setiap tahun atau yang jumlahnya sama yang akan sama nilainya dengan present value kas keluar selama 3 tahun tersebut. Masalah net present value ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 24,95 sama dengan X dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung ditambah X dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah X dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 2. Dengan demikian bisa kita dapatkan nilai X sama dengan 10,03 juta. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk mesin B dengan usia ekonomisnya 2 tahun. Dan kita akan mendapat nilai equivalent annual cost-nya sebesar 11,76 juta. Dengan demikian, kita akan memilih mesin A karena memberikan equivalent annual cost yang terkecil. Pergantian aktiva. Apabila net present value positif, maka proyek penggantian aktiva bisa dilaksanakan karena bermakna proyek tersebut menguntungkan. Contohnya misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien. Hal tersebut ditujukan dengan biaya operasi yang lebih rendah, nilai buku mesin lama sebesar 80 juta, dan masih bisa digunakan 4 tahun lagi tanpa nilai sisa. Untuk keperluan analisis dan pajak digunakan metode penyusutan garis lurus. Jika mesin baru digunakan, perusahaan bisa menghemat biaya operasi sebesar 25 juta per tahun. Mesin lama jika dijual saat ini diperkirakan akan laku terjual dengan harga 80 juta. Anggaplah usia mesin baru juga 4 tahun. Jika kita ingin menggunakan penaksiran kas secara inkremental atau selisih atau perbedaan, maka kita bisa melakukan sebagai berikut. Kalau mesin lama diganti dengan mesin baru, maka akan terdapat tambahan pengeluaran sebesar 120 dikurangi 80 juta. Apabila tingkat bunga yang relevan adalah 20%, maka perhitungan NPV adalah sebagai berikut. Min 40 ditambah 53,07 sama dengan 13,07 juta. Karena nilai net present value yaitu positif, artinya penggantian mesin dinilai menguntungkan. Bila usia ekonomis tidak sama, analisis inkremental dengan cara di atas tidak bisa dilakukan. Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan incremental cash flow pada tahun-tahun pada saat umumnya usia ekonomis mesin lama sudah berakhir, sedangkan mesin baru masih beroperasi. Contohnya suatu perusahaan transportasi sedang mempertimbangkan untuk mengganti bis lama dengan bis baru. Perusahaan saat ini terkena tarif pajak penghasilan sebesar 35%, dan untuk mempermudah analisis, penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Perbandingan antara bis lama dengan bis baru adalah sebagai berikut. Tingkat keuntungan yang dipandang layak adalah 18%. Analisis baik dengan menggunakan NPV masing-masing bis maupun incrementalnya akan tampak sebagai berikut. Operational cash flow setiap tahunnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Taksiran operational cash flow setiap tahun. NPV bis lama sama dengan negatif 50 ditambah sigma 22,65 dibagi 1 ditambah 0,18 ditambah 5
dibagi 1 ditambah 0,18 dengan N sama dengan 1 sampai 5, yaitu 23,0. NPV bis lama, negatif 80 ditambah 32,75 dibagi 1 ditambah 0,18 ditambah 5 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,18 dengan N sama dengan 1 sampai 5, yaitu 47,9. Menggunakan NPV masing-masing bis maupun incrementalnya akan tampak sebagai berikut. Operational cash flow setiap tahunnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Taksiran operational cash flow setiap tahun. NPV bis lama sama dengan negatif 50 ditambah sigma 22,65 dibagi 1 ditambah 0,18 ditambah 5 dibagi 1 ditambah 0,18 dengan N sama dengan 1 sampai 5, yaitu 23,0. NPV bis lama, negatif 80 ditambah 32,75 dibagi 1 ditambah 0,18 ditambah 5 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,18 dengan N sama dengan 1 sampai 5, yaitu 47,9. Dengan demikian, maka perhitungan NPV adalah sebagai berikut. Karena NPV bis baru lebih besar, maka penggantian bis lama dapat dibenarkan. NPV incrementalnya dapat dihitung sebagai berikut. Jika perusahaan mengganti bis lama dengan bis baru, perusahaan harus mengeluarkan tambahan investasi senilai 30 juta rupiah. Di samping itu, taksiran tambahan kas masuk bersih setiap tahun dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 kolom, yaitu keterangan sama incremental per tahun. Di sini ada tambahan penghasilan, yaitu ada 10, penghematan biaya tunai ada 5, tambahan penyusutan ada 1, penghematan biaya ada 4, tambahan laba sebelum pajak ada 14, tambahan pajak penghasilan ada 4,9, tambahan laba setelah pajak ada 9,1, serta tambahan kas masuk bersih ada 10,1 rupiah. Tambahan kas masuk bersih per tahun dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 adalah 10,1 juta rupiah. Di samping itu, tambahan tahun ke-5, bila bis lama diganti dengan bis baru, maka akan menimbulkan arus kas minus 5 juta rupiah dari kehilangan penjualan nilai residu bis lama. Sedangkan pada tahun ke-6 diharapkan akan memperoleh 32,75 juta rupiah. Dan pada tahun ke-7 juga sebesar 32,75 juta rupiah plus 10 juta rupiah nilai residu bis baru. Dengan demikian, perhitungan NPV incrementalnya adalah sebagai berikut. NPV incremental sama dengan min 30 ditambah 54,9, hasilnya adalah 24,9. Dengan demikian, penggantian bis lama dengan bis baru akan memberikan NPV yang positif. Perhatikan bahwa NPV incremental sama dengan selisih NPV bis baru dengan bis lama. Kemudian pengaruh inflasi. Inflasi akan mempengaruhi 2 faktor. Yang pertama arus kas dan yang kedua tingkat keuntungan yang dipandang layak. Semakin besar inflasi yang diharapkan, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Sedangkan pengaruh terhadap arus kas terutama akan disebabkan oleh yang pertama pembebanan pajak yang cenderung dihitung berdasarkan atas nilai historis. Kemudian yang kedua intensitas inflasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas. Perhatikan contoh, misalkan suatu rencana investasi memerlukan dana sebagai berikut. Untuk aktiva tetap sebesar 300 juta rupiah, usia ekonomis 3 tahun tanpa nilai sisa, penyusutan menggunakan NPV metode garis lurus, modal kerja sebesar 20% dari taksiran penjualan tahun yang akan datang. Penjualan dalam unit untuk masing-masing tahun ditaksir sebagai berikut. Tahun pertama sebesar 100.000 unit, tahun kedua sebesar 120.000 unit, dan tahun ketiga sebesar 200.000 unit. Harga jual pada tahun pertama diperkirakan sebesar Rp10.000. Harga jual ini diperkirakan akan naik sebesar 10% setiap tahun, yaitu mencerminkan adanya inflasi 10%.
Biaya tunai diperkirakan sebesar 70% dari penjualan. Ini berarti bahwa biaya-biaya tunai juga akan naik sebesar 10% per unitnya. Dengan tingkat inflasi sebesar 10%, tingkat keuntungan yang dipandang layak ditentukan sebesar 20%. Tarif pajak penghasilan sebesar 35%. NBV adalah cara menghitung proyek tersebut. Kita perlu menaksir kas masuk operasional terlebih dahulu. Kemudian perhatikan tabel berikut, yaitu pertama taksiran kas masuk operasional dengan memperhatikan inflasi. Yang kedua, taksiran arus kas karena investasi dengan memperhatikan faktor inflasi. Di sini perbedaan kolomnya, yang pertama ada 4 kolom, yaitu keterangan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Yang kedua ada keterangan tahun 0, tahun 1, tahun 2, dan tahun ketiga. Di sini keterangan untuk taksiran kas masuk operasional ada penjualan dalam unit, kemudian harga jual per unit, penghasilan penjualan, biaya-biaya, laba operasi, pajak, laba setelah pajak, serta kas masuk operasional. Nanti teman-teman bisa melihat dan membacanya dan membandingkan tabelnya. Kemudian ada di taksiran arus kas karena investasi. Di keterangannya ada aktiva tetap, aktiva lancar, penambahan aktiva lancar, arus kas. Di sini ada pembelian aktiva tetap, penambahan aktiva lancar, kembalinya modal kerja, serta arus kas operasional, dan yang terakhir total arus kas. Dengan demikian, perhitungan NPV investasi tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. NPV adalah min 500 ditambah 762. Hasilnya adalah 262. Dalam keadaan terdapat inflasi yang mungkin cukup serius, kita perlu menggunakan dasar penaksiran yang sama. Maksudnya adalah bahwa tingkat inflasi umumnya segera dicerminkan pada penentuan tingkat bunga yang layak. Semakin tinggi expected inflation, semakin tinggi tingkat bunga yang layak. Jika kita menggunakan tingkat bunga yang layak yang telah memasukkan faktor inflasi, maka dalam menaksir arus kas kita juga harus telah memasukkan faktor inflasi. Yang sering terjadi adalah bahwa tingkat bunga yang layak telah memasukkan faktor inflasi, sedangkan arus kas tidak memasukkan faktor inflasi. Arus kas ditaksir pada real value dan bukan pada nominal value. Perhatikan contoh berikut ini untuk menggambarkan perbedaan antara real dan nominal value. Misalkan tahun depan PT MK Network mengharapkan akan menerima Rp100 real value. Bila tingkat inflasi diperkirakan sebesar 10%, maka nominal value-nya adalah Rp100 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,1 dan menghasilkan Rp110. Misalkan real interest rate-nya adalah 6% dengan inflasi sebesar 10%, maka nominal interest rate-nya adalah dalam kurung 1 ditambah 0,06 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,1 yang menghasilkan 1,166. Dengan demikian, bila dihitung PV penerimaan tersebut, maka dengan menggunakan nominal value akan diperoleh PV adalah sebagai berikut. 110 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,166 dan hasilnya adalah 94,34. Dengan menggunakan dasar real value, PV-nya adalah sebagai berikut. 100 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,06 dan menghasilkan 94,34. Hasil tersebut akan sama sejauh dipergunakan dasar yang konsisten, tapi dalam penaksiran arus kas menggunakan nominal value. Seperti yang telah kita lakukan di atas, tidak akan menghasilkan hasil yang sama dengan perhitungan atas dasar real value. Mengapa demikian? Karena terdapat distorsi dalam beban penyusutan yang dihitung atas dasar nilai historis atau perolehannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian materi dari kami mohon maaf dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.